dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini poin pertamanya. Itu kita berikan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PKK semuanya dimanapun Anda berada, yang ada di Kepulauan Riau maupun di seluruh Indonesia. Salam sehat dan salam bahagia, jaya selalu PKK. Hari ini kita bertemu kembali dalam podcast tim penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau untuk episode yang ketiga. Gak terasa kita sudah sampai pada episode yang ketiga ya, sahabat PKK semuanya. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Beliau pernah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Nanti apa penghargaannya? Kita akan tanya sama-sama. Nah, hari ini sahabat PKK semuanya dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana memulai usaha di masa pandemi. Kenapa kita angkat materi ini? Karena banyak sekali dampak ya, khususnya di bidang ekonomi. Di masa pandemi ini ada yang terdampak PHK, kemudian penghasilan berkurang, mungkin ada juga yang suami atau ayah terdampak pandemi di PHK. Jadi memulai usaha itu merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi perempuan terutama. Karena rasanya bangga ya kalau kita bisa punya usaha sendiri. Nah, langsung kita menyapa tamu kita pada hari ini. Luar biasa. Assalamualaikum Ibu Kartika. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Iya. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa. Iya. Ibu, kita langsung saja. Kita udah tahu bahwa Ibu Kartika ini punya usaha di bidang kuliner yang dimulai dari, kalau orang Jawa bilang, babat alas. Iya, dimulai dari bawah sekali ya. Katanya dari nenteng-nenteng katanya ya Bu ya, zaman dulu itu ya Bu ya. Iya, coba Bu, bagaimana sih Bu memulai usaha pada saat itu dengan rasa-rasanya mungkin dengan pengetahuan tentang bisnis yang belum mumpuni begitu ya, kemudian modal yang juga masih ya katakanlah tambal sulam begitu ya. Boleh Bu, kami diceritakan Bu. Boleh. Terima kasih Bu Fitri, ini satu kebahagiaan tersendiri yang tersanjung loh ini jadinya. Jadi memulai usaha itu ada beberapa hal ya, ada beberapa sebabnya. Yang pertama karena memang mau iseng-iseng. Iseng-iseng ya, ada yang saya lihat sih teman-teman secara finansial oke, kemudian juga tidak ada kesulitan di dalam ekonomi begitu ya, tapi karena menginginkan untuk mempunyai usaha sehingga mulai dulu dari iseng-iseng. Tetapi yang pertama ini saya tidak terlalu setuju ya, namanya iseng-iseng ya, pasti hasilnya juga akan iseng-iseng ya, gitu ya. Terus kemudian yang kedua ikut-ikutan yang tren yang sudah ada. Kemudian tren yang sudah ada itu pun juga saya tidak terlalu setuju terus terang saja ya kalau kita bicara penyebabnya itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk sukses juga gitu, asal tahu caranya dan kemudian dilakukannya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah kemudian yang ketiga karena terpaksa. Kelihatannya yang ketiga ini yang paling mendesak. Ada satu lagi yang tidak mendesak karena warisan. Memulai usaha karena warisan tidak ada yang melanjutkan lagi, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka diteruskan oleh anak-anaknya. Padahal jangan-jangan ini bukan passionnya juga, bukan passionnya, ya sehingga ya tentunya secara spirit tentunya berbeda gitu. Nah dari 1, 2, 3 dan 4 yang nomor 3 ini sesuatu yang menarik begitu ya, karena juga yang terjadi pada saya. Jadi karena terpaksa kenapa? Terpaksa karena usaha yang lama gulung tikar, bangkrut, habis-habisan, sehingga karena sudah terlanjur membangun impian untuk tetap menjadi pengusaha sukses, sukses dalam hal ini bukan secara finansial saja ya. Nah sehingga mau tidak mau harus diperjuangkan. Itu Bu Fitri. Jadi terpaksa. Nah kalau tadi dikatakan babat alas, ya memang babat alas benar-benar semak belukar ini yang dibabat ini. Kenapa begitu? Karena mengawali usaha yang sekarang ini itu betul-betul berawal dari bukan nol lagi tetapi minus karena tersisa hutang
Wah, kalau dulu bicara hutang langsung jantung saya berdebar-debar gitu Bu ya. Tapi sekarang malah justru dari hutang itu, cerita tentang hutang itu justru bisa menginspirasi terutamanya para perempuan-perempuan gitu ya, teman-teman saya pejuang recehan sekarang ini gitu ya, kalau saya diminta. Sekarang bukan pejuang receh. Recehan tapi banyak kan, jadi banyak ya. Jadi sekarang pejuang pundi-pundi. Masya Allah. Ya dari situ Bu Fitri awalnya yang saya alami, saya lebih bercerita pada yang saya alami adalah karena saya terpaksa menutup usaha yang lama dan kemudian memulai usaha. Kenapa? Yang backgroundnya adalah kuliner. Dari kenapa saya memilih kuliner? Yang jelas karena sesuai dengan passion saya. Gitu. Pinter masak tidak, tetapi hobi iya. Gitu. Sehingga pada saat saya bercerita tentang aneka masakan dan lain sebagainya, kue-kue dan lain sebagainya, itu energinya tidak ada habisnya. Itu katanya salah satu contoh ciri-ciri passion, sesuai passionnya begitu ya Bu Fitri ya. Iya. Begitu. Jadi di masa pandemi ini fenomena yang muncul tiba-tiba adalah pengusaha startup di bidang kuliner luar biasa. Luar biasa. Betul. Iya. Jadi sebelum pandemi, kalau untuk di Kepri ya, sahabat PKK semuanya, itu menjamur adalah kafe-kafe. Betul. Ya. Setelah itu ternyata orang yang usianya agak sedikit up gitu ya, membuat kedai kopi. Nah, tapi konsep kedai kopinya yang ditawarkan itu berbeda-beda. Ya, jadi bukan kedai kopi tradisional begitu ya. Di kader-kader di pengurus tim penggerak PKK juga sudah mulai punya usaha yang luar biasa. Nah, ada yang bikin kedai kopi tapi konsepnya kekinian ya. Jadi kedai kopinya itu tidak hanya untuk bapak-bapak tapi juga konsepnya keluarga, konsepnya milenial begitu betul. ya. Nanti mungkin akan kita undang di channel podcast kita ini salah satu pengelola usaha kedai kopi dari pengurus tim penggerak PKK. Menarik sekali nanti. Nah, saya ingin bertanya Ibu, menurut Ibu tips bagaimana memulai usaha itu, usaha apa yang akan kita buat itu kan harus ada timbangnya, ya harus ada diukur-ukur kemampuan kita. Jadi yang diukur itu adalah apa Bu? Modalnya kah? Atau hobi itu tadi atau peluang yang sedang ada, karena kalau saya lihat nih sekarang banyak startup yang latah. Iya betul. Startup yang latah tuh begini, ada yang jual kuliner pastry, semuanya bikin pastry. Ada yang bikin minuman bubble begitu ya, semuanya bikin usaha minuman bubble. Terus yang beli siapa? Gitu ya. Nah jadi memulai usaha ini Bu, selain kuliner gitu ya, kira-kira bagaimana caranya menentukan usaha apa yang akan kita mulai, itu apa ukurannya atau apa parameternya? Yang saya tahu ya Bu Fitri yang jelas saya menyarankan untuk memulai usaha adalah sesuai dengan passion itu tadi. Memulai dengan passion. Sesuai dengan kalau passion. nggak punya passion itu gimana ya? Maklum lah namanya ibu-ibu di rumah ya, kader PKK ya, sahabat PKK semuanya. Aduh Bu, saya nggak bisa masak, nggak hobi apa-apa, saya cuma misalnya ngomong anak gitu kan ada ya. Itu gimana Ibu? Ya buka penitipan anak. Ada juga kan, betul nggak? Betul, menginspirasi sahabat PKK semuanya. Jadi kalau aduh Ibu, saya ini nggak punya bakat, saya tuh cuma ngomong anak, bikin penitipan anak. Ini ide bagus ya. Kemudian dikelola secara juga entrepreneurship, yang jelas apa yang menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengawali usaha, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini poin pertamanya. Itu kita berikan solusinya. Jadi kita menawarkan solusi kepada masyarakat. Kalau makanan selama pandemi apa? Yang healthy, yang ada hubungannya dengan kesehatan, yang secara gizinya terukur dan lain sebagainya, itu masa pandemi justru laris manis. Kemudian rempah-rempah ya, jamu-jamu ya, wah luar biasa. Malah dibikin jadi kayak kemasan gitu ya Bu, jadi botolan gitu ya. Banyak sebenarnya kalau khususnya kita bicara di Provinsi Kepulauan Riau yang kita cerita. Di sini sumber daya alam sebenarnya melimpah. Hanya kita mungkin belum tahu nih peluang yang mana yang kita akan ambil. Kita bicara potensi kelautan aja luar biasa. Nah, tapi di awal kita memang bukan secara teori ya, tetapi ini sebaiknya kita mempunyai rencana bisnis. Perencanaan bisnis. Yang pertama apa yang
kita mau ambil produknya, Iya. kemudian siapa yang customer kita, bagaimana customer kita tahu. Seperti kondisi yang kekinian sekarang ini ya, di mana dengan satu jari kita terhubung dengan dunia, kan begitu ya Bu Fitri ya. Iya. Sebenarnya tidak perlu kita mempunyai, oh saya harus punya toko dulu di pinggir jalan yang strategis, harus bagus dan lain sebagainya. Tidak, dengan dapur mini yang kecil ditata bagus, kemudian angle-nya bagus, pengambilan fotonya pas, itu sudah wow sekali. Saya sering melihat teman-teman mengupload foto ya, foto di di media sosial. Wah ini keren banget ini, kelihatannya wow. Sekali kita datang ternyata ruangannya kecil. Nah, tapi biasa biasa gitu. saja, tapi omsetnya jangan salah luar biasa juga. Ya itu. Nah jadi sekarang ini apapun usahanya, sekarang memang kita harus punya pola pikir entrepreneurship. Pola pikir entrepreneurship. Ya. Jadi tadi kalau kita bisa ambil kesimpulan sedikit dari yang disampaikan oleh Ibu Kartika, bahwa yang pertama itu melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, jadi kalau usaha itu kan dibagi ya, ada usaha barang, ada usaha jasa. Nah, gitu ya. Jadi kalau usaha barang jelas nih barangnya ada. Ya, terus kemudian usaha jasa ya kan nggak nampak ya Bu ya. Nah, seperti penitipan anak tadi. Nah itu Bu, bagaimana Bu cara kita mempromosikan? Apakah sama gitu usaha jasa dengan usaha barangnya ada gitu? Kadang-kadang orang mentok, aduh nggak bisa loh mempromosikan usaha penitipan anak misalnya begitu. Aduh saya nggak bisa nih, kue saya mau cara pemasarannya bagaimana? Gimana itu? Misalnya penitipan anak nih, Fitri ya. Sekarang ini ibu-ibu yang berkarir itu bingung mau nitipkan ke siapa, mau nitipkan ke orang tuanya udah sepuh ya, usia sudah tidak memungkinkan untuk mendampingi anak-anak yang balita atau yang perlu pengasuhan ekstra gitu. Nah kemudian kita menawarkan jasa itu, kita larinya kemana? Larinya ya ke kantor-kantor tentunya ya, kita cerita begitu. Nah kemudian apa sih konsep kita, kelebihan kita apa? Kelebihan kita ya tentunya ada pendampingan, diberikan asupan gizi. Oh ini loh kita ada menu-menu yang akan kita berikan. Nah pada ada saat kita psikologi ada permainan edukatif, edukasi, kemudian sekali waktu ada parentingnya gitu ya. Nah jadi itu justru bisa menghimpun, bisa membuka peluang kepada remaja-remaja putri atau bagaimana yang terdampak PHK, karena kemarin waktu pandemi itu miris sekali ya, banyak yang kebingungan, akhirnya hal-hal yang negatif begitu, banyak angka-angka negatif itu banyak terjadi begitu ya, kejahatan dan lain sebagainya di beberapa hal itu saya melihatnya begitu. Tapi kalau kita yang pertama kita tidak panik, kita tenang, tidak panik. Jadi sahabat PKK dimanapun berada, ketika ada masalah gitu ya, yang pertama jangan panik. Tipsnya jangan panik. Terus yang kedua Bu? Yang kedua kemudian kita akan membuka usaha apa tadi kan, seperti penitipan anak kita ceritanya ya, penitipan anak, dan kemudian siapa customer kita. Segmen pasar. Iya. Jadi kalau tadi kita coba urut ya Bu ya, jangan panik yang pertama, kemudian kita langsung bisa berpikir kira-kira mau bikin usaha apa, dan kemudian langsung ada segmentasinya supaya nggak gampang. Ini mau bikin kedai kopi, konsepnya apa ya? Ternyata nggak ketemu, jangan panik. Jadi mungkin bikin analisis SWOT kali ya. Kemudian cara menjangkau pasarnya seperti apa? Kan terhubung sekarang nih dengan media sosial ya. Nah, kemudian tentunya ya branding kita sendiri, branding dari mau mengasuh anak orang, ini generasinya para customer kita loh ya, generasi penerus. Nah, pendampingan itu seperti apa, kelebihan yang kita tawarkan bagaimana? Begitu juga ini juga terjadi pada usaha-usaha yang lain. Jadi kita mempunyai keunggulan apa gitu. Bu Kartika, saya kemarin sempat cerita-cerita kita ya. Ternyata di zaman masa pandemi, lebih kurang 2 tahun belakangan ini, justru omsetnya Bu Tika tidak terpengaruh. Nah, coba kita tanya dulu ya, kita kulik-kulik dulu apa sih rahasianya. Bahkan katanya omsetnya naik loh. Ada apa? Bagaimana caranya? Apa rahasianya? Mari kita tanya dengan Ibu Kartika. Silakan Ibu. Jadi
Ya alhamdulillah ya, yang pertama karena kami tidak panik cuma sebentar ya, tapi itu panik juga karena sempat panik juga karena melihat berita itu negatif semua di TV ya. Ini usaha kuliner kan langsung dimakan ya, Bu. Betul. Ini cara mengemasnya bagaimana, mengolahnya bagaimana. Ya betul. Gitu ya, Bu, Nah, setelah pada saat kita melihat kepanikan itu di banyak pihak, teman-teman bercerita semuanya negatif, saya kok terbersit ada sedikit peluang. Oh, ini yang dibutuhkan oleh pasar, yaitu apa? Makanan yang tadi, yang untuk mendukung kesehatan dan lain sebagainya. Akhirnya ya bedah buku itu tadi, bedah buku dalam arti bedah resep ya. Bedah resep ya. Kalau dulu makanan ini begini diolah begitu saja, tetapi ini sayur mayurnya begini, kemudian karbohidratnya sekian dan lain sebagainya, itu kita mencari tahu ya, mencari tahu dan kemudian kita tawarkan. Akhirnya ada beberapa menu yang sebelumnya kita tidak produksi, justru pada masa pandemi ini kita produksi. Apa itu Bu? Nah, itu adalah makanan-makanan yang berserat tinggi. Ya, kayak gitu. Contohnya apa Bu? Nanti siapa tahu sahabat PKK pada mau mampir ke Citra Sari begitu. Yang jelas ya seperti karena kita bangsa pasarnya kantor-kantor ya. Jadi seperti urap. Oh, urap. Sederhana loh sahabat PKK. Saya kira kader-kader PKK udah familiar ya dengan urap. Tapi ini urap yang bagaimana? Coba kita tanya. Yang jelas urap yang tanpa penyedap rasa. Ya betul-betul itu dari murni ini ya. Murni kalau bisa sayurnya alami. Sayurnya semaksimal mungkin yang memang tanpa pestisida. Jadi aman untuk kita, dan kemudian itu pemilihan menu, kemudian ragamnya yang ada, yang maksudnya lauk pauknya itu juga disesuaikan. Jadi salah satunya waktu itu urap itu hanya pelengkap tumpeng di kami ya waktu itu. Nah sekarang begitu saat pandemi itu ternyata wah jadi booming banget, permintaannya banyak. Kemudian nasi bakar saya pernah beli banyak juga sama nasi bakar. Nasi bakar. Kemudian kita tawarkan menu-menu khusus yang kalau seperti nasi bakar kan dalam bungkusan dan lain sebagainya. Jadi pada saat untuk makan siang di kantor-kantor itu kondisi fresh, fresh ya. Kemudian aman karena tertutup ya. Bu Tika, itu kan dari pemilihan menu. Iya. Kemudian mampu bertahan nih, gimana strategi marketingnya? Ya jelas kita yang selalu ada waktu awal-awal stay connected. Stay connected tahu nggak sahabat PKK? Ayo, apa Bu? Jadi selalu terhubung kalau customer kita adalah kantor-kantor gitu ya, perusahaan-perusahaan. Tapi saat Bu gini Bu, itu kan kantor pada tutup. Pada saat itu kan tutup ya, sehingga acara-acara besar juga dibatalkan semuanya. Memang dari situ kita turun drastis di posisi untuk pertemuan-pertemuan. Tetapi customer kita kan tetap butuh makan. Nah, cuman kita tetap, walaupun saat itu beliau belum membutuhkan snack dan perlengkapannya untuk kegiatan-kegiatan, tapi kita ciptakan ada menu baru loh, ada kue baru loh, itu kita infokan kepada customer kita. Dan kemudian yang menu untuk harian ini loh, sekarang kami memproduksi makanan-makanan untuk harian. Dan ternyata yang dulu kantor-kantor untuk makan harian itu biasanya langsung beli di luaran, masing-masing membeli sendiri, itu ternyata akhirnya 75 pack, 20 pack, akhirnya satu hari juga 100 pack juga akhirnya gitu. Jadi bergeser ya dari produk yang A ke produk yang B. Jadi stay connected ya itu bahasanya ya. Ibu, saya kemarin ikut memantau perkembangan usaha ya Bu ya, usaha dari Citra Sari ini yang namanya sudah luar biasa, khususnya di Kepri begitu ya, Tanjung Pinang. Itu kalau nggak kenal Citra Sari itu berarti nggak pernah jajan. Ibu, kemarin kan ada peluncuran aplikasi ya. Itu aplikasinya apa namanya Bu? Nak beli. Nah, ini mungkin Ibu bisa ceritakan, ini strategi baru ya untuk Citra Sari membuat aplikasi ini. Sebenarnya tak beli ini bukan Citra Sari sendiri, bukan saya sendiri, tapi kami kolaborasi dengan satu itu Ibu Nisha Andreni, Direktur Eksekutif Al-Hamadi Entrepreneurship Center. Itu mentor saya, teman sahabat juga kan ya. Kemudian yang kedua adalah Dr. Sandra Nora.
Oh, Ya, yang beliau klinik klinik itu ya. Iya. klinik Nora Medica. Kemudian Iya. saya sendiri basisnya adalah makanan ya di Iya. usaha makanan. Nah, kenapa kami kolaborasi? Yang jelas kami membuat satu wadah itu bukan hanya bukan ikut-ikutan online gitu, tidak, tetapi bagaimana kami mempunyai mimpi besar untuk bersama-sama melakukan penguatan dan membuka diri untuk mewadahi teman-teman para pelaku usaha. Nah, sahabat kader PKK, ini kan sudah ada aplikasi yang namanya Nak Beli. Mungkin startup boleh bergabung, Ibu? Sangat Gimana diharapkan caranya? ya. Gimana caranya? Teman-teman UP2K, teman-teman yang memang baru mau bikin usaha atau bingung cara menjualnya, apa sarananya, begitu ya. Gimana Bu caranya bergabung di Nak Beli itu? Ada nanti saya tidak hafal ya ininya ya, nanti kita sampaikan itu di media sosial kita juga ada, itu di Instagram juga ada Nak Beli. Nak Beli ya, di lapak kami Nak Beli itu kami ada 2 kategori ya. Yang satu kategori adalah makanan pada umumnya, kemudian yang satu kategori adalah makanan sehat, jadi healthy food tadi gitu. Nah kemudian kami mewadahi bukan hanya seputaran di provinsi Kota Tanjung Pinang dan Bintan pada khususnya, tetapi kami membuka diri utamanya adalah Provinsi Kepulauan Riau. Mempunyai produk unggulan apa nih teman-teman? Tapi yang jelas juga secara legalitas juga harus sudah memenuhi syarat PIRT, kemudian halal gitu. Nah itu kita nanti kita kita berikan akses promosi dan silakan bergabung. Ibu, ini kan kalau yang baru-baru kalau belum sempat buat begituan nggak boleh gabung di Nak Beli. Gabung untuk kita publish mungkin masih belum bisa, tetapi boleh kami menyediakan kesempatan untuk pembinaan dan pendampingan begitu ya. Bagaimana itu menghubungi siapa atau di mana gitu? Oh gitu ya. Di Citrasari boleh. Citrasari. Kemudian di waduh promosi ini jadinya ya di Jalan Wiratno nomor 7A Kota Tanjung Pinang. Gitu. Jalan Wiratno nomor 7A Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kemudian ada juga di Nora Medica, klinik Nora Medica, Jalan Hang Lekir komplek perumahan Hang Lekir gitulah, saya tidak begitu apal. Di situ juga admin kami ada di sana. Nah setiap hari kami alhamdulillah sudah mulai jalan orderan-orderan secara online. Ibu, untuk UP2K yang dibina oleh tim penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau, ini sudah sejauh mana perkembangannya? Secara khusus berapa datanya saya memang harus membuka catatan ya Bu Fitri ya. Tetapi secara seingat saya memang bertahap itu mulai kita wadahi juga ya. Kita tidak tebang pilih gitu tidak. Tetapi kalau memang yang mau bekerja sama, karena sekarang ini eranya adalah era bukan eksklusif tapi inklusif ya. Jadi kita memang harus bekerja sama, berkolaborasi. Karena tidak ada yang hebat sendiri, tidak ada yang paling kuat sendiri. Akan kuat dan hebat pada saat kita lakukan bersama-sama. Mantap, keren sekali ya sahabat kader PKK. Apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kartika semoga menjadi inspirasi untuk sahabat PKK dimanapun berada. Baik sahabat PKK di seluruh Kepri maupun di seluruh Indonesia atau di mana saja Anda berada, kita akan bincang lagi tentang bagaimanakah peluang kader PKK untuk membangun bisnis atau memulai usaha. Gimana itu? Terima kasih, ini ala saya ya. Ala Butika ya. Yang juga kader PKK. Kader PKK juga, iya. Nah jadi yang jelas dari saya menginspirasi ibu-ibu semua. Kita itu berkarir, kita itu menghasilkan pundi-pundi rupiah tadi. Itu tidak harus keluar dari rumah. Justru dari dalam rumah itu pun oke-oke aja. Apakah selalu saya nggak hobi masak? Apakah selalu masakan saja juga tidak? Gitu. Pada saat kita bicara tentang potensi diri, kita mau berbuat sesuatu untuk menjadi membantu suami utamanya ya, membantu suami dalam hal meningkatkan kesejahteraan keluarga tanpa harus meninggalkan anak-anak di rumah, tanpa harus kita kemana-mana gitu ya. Itu kita bisa, menurut saya banyak hal. Apa saja sih?
misalnya yang hobi menjahit Ya. atau hobi sulam menyulam Ya. atau hobi rajut gitu ya, itu ada juga. Kemudian yang kedua, masak memasak sudah pasti ya. Ya. Kemudian yang ketiga, tanaman, memanfaatkan lahan pekarangan. Pekarangan sih tidak terlalu luas Bu, tidak terlalu luas tapi bisa. Ya. Asal kita tahu ilmunya. Nah, Ada yang tanaman pakai polybag gitu ya Bu? Iya. Selain polybag kan sekarang ada yang apa itu namanya? Nggak pakai peralon-peralon, Iya, ya hidroponik. hidroponik. Ya. Jadi itu terus kemudian kita pilih, tetapi segala sesuatu memang harus direncanakan, tidak asal menanam. Misalnya kita cerita pertanian nih, Iya, iya. tidak asal menanam, tapi varietasnya itu apa, Iya. jenisnya itu apa. Mungkin gini Bu, bisa kali ya kita lihat dari 10 program pokok PKK, Ya. ya kan? Mm-mm. Sandang, pangan, papan Iya, dan sebagainya iya. gitu ya. Itu bisa jadi peluang usaha ya Bu, Iya. kalau kita runutkan begitu Betul, ya Bu ya. betul. Iya, iya. Nah, kita bicara itu tadi pertanian, kemudian di fashion itu kita menjahit. Iya. Ya kalau yang hobi menjahit, saya nggak hobi menjahit, tapi saya hobi gambar desainer. Dan tinggal kerjasama dengan penjahit dan kemudian kita yang menggambarkan, mengadvise teman-teman. Sebenarnya peluang ini luar biasa Bu Fitri, dan Iya. tanpa harus kita buat aja satu pojok di rumah kita untuk menjadi galeri kita lah gitu. Iya. Nah kemudian apa yang sudah kita kerjakan itu kita filekan, kita filekan dengan rapi gitu, Iya. dengan foto-foto yang bagus gitu. Iya. Rata-rata ibu-ibu punya Android semua, sudah nggak ada yang pakai HP Center deh sekarang Iya, kayaknya. iya. Nah itu dari apa yang kita punya itu kita explore, dan Iya. kemudian itu aja pas sudah makanan ya sudah, Iya. kemudian pangan ya, kemudian kalau papan ya ornamen-ornamen yang ada di Ya, dalam home decor rumah. begitu ya. Iya, home Itu decor ya. ya. Heeh. Nah jadi waktu itu marak sekali nih, misalnya hiasan-hiasan kecil yang ada di pojok itu menambah cantiknya ruangan. Karena apa? Pada saat kita nyaman di dalam rumah, otomatis seluruh keluarga itu juga akan merasakan kebahagiaan tersendiri karena nyaman gitu ya. Iya. Nah, itu diambil dari apa? Kerajinan-kerajinan kita ambil dari sekeliling kita. Iya. Banyak. Tapi kalau mau dibahas secara detail itu yang memang nggak cukup waktu sebentar. Iya. Hanya mudah-mudahan ini menginspirasi, termasuk Iya. tadi ya Iya. penitipan anak dan lain sebagainya. Iya. Banyak. Nah, Iya. jadi kita bisa memanfaatkan keberadaan kita di rumah untuk menghasilkan, mengeksplor potensi kita, dan kemudian kita publish ya, kita promosikan di media sosial, personal branding begitu ya. Ya. Nah, kita brandingkan usaha kita, dan kita sendiri juga apa yang menjadi kelebihan, kenapa harus memilih kita nih dengan usaha kita. Iya. Itu kita pelajari. Iya. Boleh nih nanti kita usulkan di program Berikutnya. program salah satu program pokok PKK Oh, nih iya. untuk pembinaan seluruh kabupaten kota nih, Bu Iya, Fitri. iya. Jadi Bagaimana? ditunggu ya kader PKK. Iya. Nanti kita akan merumuskan, ya. Mencoba merumuskan bagaimana peluang-peluang apa saja ya yang bisa ditangkap oleh para kader PKK dalam memulai atau membangun sebuah usaha. Iya. Nanti mungkin sifatnya pendampingan begitu ya Bu Iya, ya? iya. Pendampingan. Baik, Ibu, kita udah cerita banyak ya, dan pada akhirnya usaha itu tidak tidak membuat kita kecewa walaupun perjalanannya penuh onak dan duri dan akhirnya dapat sesuatu yang manis, yaitu penghargaan. Nah, cerita sedikit Ibu bagaimana jalan menuju mendapatkan penghargaan yang sangat prestis ini Bu. Penghargaannya apa Bu? Penghargaannya ya, kalau dari tahun berapa ya, itu mulai dari yang Provinsi Kepulauan Riau itu Iya. Sidang Karya tentang kualitas dan produktivitas dari Dinas Tenaga Kerja. Oh, tenaga Kerja Iya. ya. Iya. Kemudian yang kedua itu tentang perempuan inspiratif ya, perempuan inisiator. Perempuan inisiator. Kemudian itu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepulauan Riau. Iya. Kemudian alhamdulillah naik ke nasional. Iya. Itu diberikan penghargaan itu oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iya. Itu kemudian yang Apa itu Bu berikutnya namanya? Penghargaan apa? perempuan inisiator itu tadi. Perempuan Iya, inisiator. iya. Kemudian yang ketiga itu apa ini ya, dari organisasi
swasta begitu ya, organisasi yang tergabung para pemimpin perempuan begitu, Anugerah Perempuan Indonesia. Iya, waktu itu diberikan oleh Ibu Binta Puspayuga di kementerian. Itu juga kemudian yang tertinggi mungkin yang penghargaan yang lain terkait usaha ada beberapa sih, termasuk yang 3 negara waktu itu Malay Kuliner Festival ya kalau nggak salah, itu Singapura, Malaysia dan Indonesia ya, itu juga alhamdulillah, tapi kami juara 3 aja gitu. Tapi kalau yang tertinggi yang kami dapatkan adalah yang kami tidak menyangka, karena pada saat kami melakukan sesuatu itu tidak berpikir tentang bagaimana penghargaan, tapi bagaimana kami mendapatkan bisa membantu atau memberikan kebermanfaat kepada banyak pihak. Yaitu tadi yang kami bukan hanya sekedar membangun usaha, tetapi bagaimana kami berbagi inspirasi untuk banyak orang. Makanya pembinaan itu kami lakukan dari mulai tahun 2004 kami sudah mulai turun ke lapangan berdua. Alhamdulillah saya diberikan pasangan yang support, dan kemudian kami lakukan bersama-sama itu turun di lapangan gitu. Ini kan kader PKK kita juga ada yang bapak-bapak ya, jadi bapak-bapak juga harus dampingi. Nah itu terakhir adalah Upakarti. Tepuk tangan. Upakarti luar biasa. Yang diberikan oleh waktu itu Wakil Presiden ya. Kebetulan 4 penghargaan terakhir ini saya dapatkan di Desember tahun lalu. Ya. Tahun lalu itu tahun berapa ya? Tahun 2020. Tahun 2020. Ya. Sekarang udah 22 loh Bu. Berarti tahun lalu-lalunya 20. Apa 2020? Sekarang 2022. 20. Iya. Kemudian tahun 2021 kemarin alhamdulillah mendapatkan penghargaan figur inspiratif lokal. Jadi ya alhamdulillah 6 besar dari 115 orang seluruh Indonesia. Alhamdulillah dari BRI. Iya. Jadi Upakarti itu tertinggi deh. Tertinggi. Iya. Soalnya saya dulu kalau dengan orang penerima penghargaan Upakarti oleh Presiden Republik Indonesia, aduh itu kayaknya gitu. Apa sih yang sudah mereka lakukan gitu ya? Tidak menyangka Mbak Fitri, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang kebetulan. Tentunya ini akan memberikan selain juga manfaat, tanggung jawab moral bahwa bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi betul-betul kita lakukan terus dan terus-menerus. Iya. Baik, ada closing statement silakan untuk rekan-rekan sahabat PKK kita semuanya. Iya, khususnya kita bicara tentang perempuan nih, saya siapinnya ya. Tapi yang jelas perempuan laki-laki sama juga sih. Nah, Bapak bagaimana kita itu harus selalu berpikirnya cerdas. Iya. Ya, berpikir cerdas. Ya, mampu memilih nih mana yang baik, mana yang tidak, dan berani mengatakan tidak untuk yang tidak baik. Gitu. Kemudian tegas juga itu tadi punya karakter kita. Kemudian kita harus ikhlas lakukan segala sesuatu lillahi ta'ala karena Allah. Gitu. Dan jujur juga kali. Jujur ya di situ di dalamnya, dan kemudian yang jelas kita harus melakukan dengan harus tuntas. Tidak boleh setengah-setengah, berhenti tengah jalan, cabut lari, tidak boleh. Jadi harus selesai. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya harus tegas, ikhlas, tuntas ya. Seperti slogan di hari Kepri juga, di hari PKK Kepri Ibu, dialog ringan kita itu lugas, cerdas, tuntas. Iya. Ada pantun kali ya Bu ya? Iya pantun ini. Silakan. Ada pantun andalan ini selalu saya bacakan. Buah kecapi pohonnya tinggi, ditanam orang di tengah kebun jati, agar kita sukses dan mandiri. Jadilah pengusaha sejati. Terima kasih Ibu Kartika. Baik sahabat PKK dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Kepri, kita sudah bincang-bincang dengan tokoh inspiratif, salah satu kader PKK kita ya, kader terbaik kita. Jangan lupa tunggu episode-episode berikutnya dari podcast tim penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau. Pantengin terus ya channelnya, yaitu PKK Kepulauan Riau. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Share ke banyak rekan-rekannya begitu ya, dan nyalakan tanda lonceng pling begitu ya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi untuk channel-channel terbaru kita. Ditunggu ya. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung podcast kita.
Seperti biasa di Tanah Melayu, Bumi Gurindam ini dan negeri pantun, saya akan tutup dengan pantun kita, yaitu Syarat Makna Gurindam 12. Petuah Melayu bijak bestari, kader PKK mestilah cerdas, sejahterakan keluarga di seluruh Kepri. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sehat, salam bahagia. Jaga selalu PKK, sejahterakan keluarga di Kepri kita tercinta. Assalamualaikum.